Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk dalam segmen Tanah Air. Iya, luar biasa. Ada lagi nih kabar yang mantap dan membanggakan bagi bangsa Indonesia. Iya, Indonesia kini telah punya roket karya anak bangsa yang performanya dikagumi oleh asing loh. Nah, buat yang belum tahu, pada akhir tahun 2023 lalu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa PT Pindad telah menyelesaikan pengembangan sistem peluncuran roket ganda yang punya nama Erhan 122B. Kita patut bangga karena keberhasilan pengembangan ini menunjukkan kemajuan yang sangat penting bagi Indonesia dalam memperkuat kemampuan pertahanan negara. Dan sebagai informasi, Erhan 122B adalah sistem peluncuran roket ganda yang diproduksi secara kolaboratif oleh PT Dirgantara Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi, PT Dahana, PT Pindad, dan Kementerian Pertahanan Negara. Sistem tersebut telah menjalani serangkaian pengujian ketat demi memastikan efektivitas dan keandalannya. Nah, sebelumnya sistem ini dikenal dengan nama D-230. Namun, sistem artileri roket tersebut kemudian diubah namanya menjadi Erhan 122B setelah Kementerian Pertahanan memperoleh desainnya. Dan ternyata tidak mudah dalam menuntaskan pengembangan sistem peluncuran roket ganda ini. Karena selama proses pengembangannya, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menyelesaikan sistem isolasi termal untuk artileri roket. Suhu yang tinggi saat peluncuran mencapai hingga 3000 derajat Celcius, yang dimana ini merupakan resiko besar bagi operator. Namun, dengan upaya yang gigih, para peneliti telah berhasil mengubah material, termasuk penggunaan aluminium yang ringan pada artileri dan penggunaan karet atau polimer sebagai isolasi. Dan hasilnya, peneliti telah berhasil mengembangkan sistem artileri roket yang kuat, bertenaga, dan dapat diandalkan. Lalu, pada tanggal 6 Oktober 2010, uji coba pertama Erhan 122B telah diluncurkan di Batu Raja, Sumatera Selatan. Kemudian, sistem ini telah menjalani 2 pengujian dinamis, yaitu pada bulan Juni dan Agustus 2015. Dan hasilnya sangat memuaskan. Bahkan pencapaiannya sampai menarik perhatian sejumlah media asing, termasuk situs baimoy.com yang merupakan media milik Vietnam. Dalam artikel yang diterbitkan pada 16 November 2023 lalu, situs tersebut mengungkapkan keunggulan Erhan 122B, yang dimana dijelaskan Erhan 122B memiliki kaliber 122 mm dengan panjang keseluruhan peluru mencapai 2,81 meter dan berat 64 kg serta punya hulu ledak seberat 18 kg. Dan dengan menggunakan bahan bakar padat yang memiliki waktu pembakaran selama 3,3 detik, Erhan 122B dapat mencapai kecepatan maksimum yaitu secepat Mach 2,95 atau setara dengan 3.614 km per jam. Dengan sudut peluncuran sebesar 50 derajat, roket ini mampu menjangkau jarak tembak hingga 30 km. Wow, mantap ya. Dan baru-baru ini 7 paten terkait Erhan 122B telah didaftarkan. Pencapaian ini menandai kemajuan penting Erhan 122B dalam industri pertahanan Indonesia. Luar biasa ya. Militer Indonesia kini tidak lagi barang-barangnya hanya dari asing. Namun negara juga saat ini sudah banyak memproduksi alutsista sendiri karya anak bangsa. Bahkan kendaraan tempur, yaitu khususnya helikopter karya anak bangsa pun saat ini sudah mendunia loh, karena laris dan diborong oleh negara lain. Wah, mantap ya. Berarti produk kita sudah mulai dipercaya dunia. Nah, buat yang belum tahu infonya, oke, langsung akan kami share infonya dalam video ini ya. Iya, baru-baru ini telah berhasil menjual helikopter karya anak bangsa
untuk dioperasikan di wilayah Asia Tenggara. Dan jumlah helikopter yang dibeli tidak main-main, cukup banyak, yaitu berjumlah 23 unit. Tentu ini merupakan kabar gembira bagi bangsa Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa helikopter yang dibeli ini, kesepakatan pembeliannya berlangsung di ajang Singapore Airshow 2024. Buat yang belum tahu, Singapore Airshow merupakan ajang dirgantara internasional yang dihelat setiap 2 tahun sekali di Singapura. Setiap 2 tahun sekali, delegasi dari pemerintahan, militer, dan swasta kumpul di sini. Banyak perusahaan dari seluruh dunia menghadiri event Singapore Airshow untuk menjalin kerjasama. Sehingga keberhasilan Indonesia dalam menjual helikopter karya anak bangsa ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Ingat, di ajang tersebut ada banyak negara-negara maju yang juga memamerkan produk-produk terbaik dan kebanggaannya. Namun ternyata helikopter Indonesia telah berhasil terjual di ajang tersebut. Hal ini telah membuktikan berarti produk Indonesia telah dipercaya memiliki kualitas dan kekuatan yang baik di mata dunia. Karena nggak mungkin negara lain akan beli helikopter kita jika kualitas, kekuatan, dan daya tahannya abal-abal. Karena heli ini digunakan untuk pertahanan negara loh. Mantap ya. Dan larisnya helikopter Indonesia ini juga tentu akan memberikan dampak yang baik bagi Indonesia di masa mendatang, karena akan ada banyak lagi negara-negara lain yang melirik alutsista Indonesia. Selain itu, anak bangsa juga akan dapat meningkatkan kemampuan dalam memproduksi alutsista dengan kualitas yang lebih baik, khususnya dalam program helikopter. Dan tentu akan mendorong perekonomian negara lebih baik dengan terciptanya lapangan kerja baru. Produsen dan supplier terkait akan mendapatkan proyek lebih besar, dan tentu pendapatan negara juga akan meningkat. Dan proyek ini jangka panjang ya, karena selepas menjual helikopter tidak akan beres begitu saja. Ada yang namanya maintenance atau pemeliharaan. Dan maintenance-nya ini kembali dikerjakan oleh Indonesia. Luar biasa ya. Lalu negara mana sih di Asia Tenggara ini yang memborong helikopter Indonesia? Mau tahu dengan jawabannya? Oke, akan kami sampaikan infonya dalam video ini ya. Namun perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa helikopter yang berhasil terjual ini adalah helikopter buatan PT DI. Dan yang telah membeli helikopter Indonesia ini adalah Indo-Pacific Resource, yaitu perusahaan yang berbasis di Malaysia. Perusahaan ini telah menandatangani pembelian helikopter angkut medium class untuk nantinya dioperasikan end user di sejumlah negara Asia Tenggara. Wah, luar biasa ya gebrakan dari PT DI ini. Semoga saja militer Indonesia bisa semakin maju, kuat, dan unggul ya. Nah, gimana pendapatnya? Menurut teman-teman mengenai perkembangan alutsista kita, apakah menurut teman-teman militer kita sudah baik atau masih tertinggal jauh dengan negara lain? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk progres tanah air. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.